Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita ketika mendengar kata Ramadan, terlintas dalam pikiran kita kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan, seperti halnya iktikaf bersama-sama, sahur bersama-sama, buka puasa, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga hal-hal negatif yang kita ingat di bulan Ramadan, seperti halnya berbuka puasa namun menabrak waktu maghrib dan juga waktu isya. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia. Pertanyaannya, apakah terlintas juga dalam pikiran kita bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran? Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Namun bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita? Berikut adalah beberapa cara kita mensyukuri nikmat Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan ini menjadi momen atau peluang emas bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan tersebut, satu hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Beliau tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Bayangkan saja, setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah yang mana sudah 100 lebih huruf di dalamnya. Kemudian kita kalikan menjadi 10 kali lipat, sudah 1000 lebih pahala kebaikan yang kita dapatkan. Hal ini bukan berarti kita mematematikakan pahala, bukan berarti kita mematematikakan pahala membaca Al-Quran. Namun ini merupakan sebuah bukti bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajroni. Yang artinya, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata di dalamnya dan ada kesulitan atas bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat kita lihat bahwa bagi kita yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dari membaca Al-Quran itu sendiri. Dan pahala yang kedua adalah pahala karena usaha kita bersusah payah untuk belajar membaca Al-Quran. Namun bagi kita yang sudah lancar membaca Al-Quran tidak perlu berkecil hati. Karena bagi kita yang sudah lancar membaca Al-Quran, kita akan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian cara kedua agar kita bisa dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan adalah dengan mentadabburi isi kandungannya. Inilah fungsi Al-Quran diturunkan agar kita mentadabburi, membaca apa isi kandungan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu
penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat 29. Jika kita mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang mana isi surat tersebut ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita mendapatkan hadiah uang jutaan dolar, hadiah keliling dunia dan lain sebagainya, namun surat tersebut ditulis menggunakan bahasa asing, misalnya menggunakan bahasa Inggris, apakah kita hanya akan diam saja, tidak berusaha untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan berusaha menerjemahkan arti dari surat tersebut? Atau bisa jadi surat tersebut dari orang tua tercinta kita yang rindu kepada kita, sudah lama tidak bertemu. Orang tua kita mengirimkan surat kepada kita menggunakan bahasa asing. Apakah kita hanya akan diam saja, tidak berusaha untuk menerjemahkan isi dari surat tersebut? Lalu bagaimana dengan surat yang diberikan kepada kita berasal dari Tuhan kita, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu apakah kita hanya akan diam saja, tidak berusaha untuk mencari apa arti dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran tersebut? Tentunya kita harus berusaha untuk mencari tahu apa artinya. Kemudian selanjutnya, cara yang ketiga, kita mendekatkan diri kepada Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sudah menjadi sebuah konsekuensi logis, jika kita sudah mengetahui isi kandungan Al-Quran, maka kita bertanggung jawab untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, yaitu tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dari ayat tersebut menandakan bahwa kita sebagai umat Islam, ketika sudah mengerti isi kandungan Al-Quran, maka kita harus mengamalkan isi kandungannya. Seorang sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata, sesungguhnya suatu yang paling aku takutkan ialah apabila aku berdiri pada hari kiamat untuk dilakukan perhitungan amalan. Allah mengatakan kepadaku, engkau telah berilmu, lalu apa yang telah engkau amalkan dengan ilmumu? Maka dari itu, ilmu yang kita miliki sudah sepatutnya kita amalkan. Masih ada cara lain kita untuk mendekatkan kepada Al-Quran, yaitu dengan cara menghafal Al-Quran. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Semoga dengan kita membaca, mentadabburi, mengamalkan dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, kita bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka semuanya akan menjadi mulia. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia karena beliau yang menerima wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia karena malaikat Jibril yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan kita, jika kita menjadi keluarga Allah, maka kita menjadi orang yang mulia dengan cara membaca, mentadabburi, mengamalkan dan menghafal Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin semangat untuk melakukan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.